Patria, your best music. Number one music and information. Patria. Sampai sekarang sih kita masih memeriksa, karena juga saksi minim ya. Pembunuhan itu ada sekitar 6. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Warga Patria, rangkuman berita lokal, nasional, internasional, dan olahraga kami sajikan dalam Potret 9. Dengarkan Potret 9 persembahan Patria Media Network setiap hari Senin hingga Sabtu mulai jam 5 sore hanya di Radio Patria. Sampai sekarang sih kita masih memeriksa, karena juga saksi minim ya. Pembunuhan itu ada sekitar 6. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Rangkuman peristiwa aktual, informasi dari lokal, nasional, internasional, dan olahraga dipersembahkan oleh tim redaksi Patria Media Network. Dengarkan Potret 9. 102,6 Radio Patria, your best music. Selamat sore warga Patria. Hari ini, Senin 20 Juni 2022. Saya Kamida hadir di Potret 9 Radio Patria. Potret 9. 9 informasi akan saya hadirkan di Potret 9, diantaranya tahun ini seragam gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Blitar akan diberikan dalam bentuk kain dan ongkos jahit. Selain itu, kualitas udara di ibu kota semakin memburuk. Bahkan di Senin pagi, kualitas udara DKI Jakarta menjadi yang terburuk nomor 1 di dunia berdasarkan IQ Air Index. Langsung saja kita menuju ke informasi yang pertama. Potret 9. Informasi pertama warga Patria, tahun ini seragam gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Blitar akan diberikan dalam bentuk kain dan ongkos jahit karena menindaklanjuti keluhan dari siswa dan wali murid tahun lalu saat diberikan seragam dalam bentuk jadi tidak sesuai ukuran. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jais Alwi mengatakan, setiap siswa baru SD dan SMP nantinya akan mendapat 3 setel seragam, terdiri dari seragam pramuka, seragam batik, dan seragam nasional. Selain itu, mereka juga akan memberikan ongkos jahit masing-masing Rp600.000. Dirinya mengatakan, saat ini proses seragam gratis itu masih dalam tahap uji lab kain. Jais menambahkan, anggaran pengadaan seragam gratis bagi siswa SD dan SMP yang dialokasikan sekitar Rp1,75 miliar. Potret 9. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Blitar, warga Patria. Seorang perempuan asal Selorjo, Kabupaten Blitar ditemukan dalam kondisi terluka di perut setelah diduga melakukan percobaan bunuh diri. Kasih Humas Polres Blitar, Ibtu Udiono mengatakan, TT, perempuan 37 tahun warga desa dan kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar, Minggu siang kemarin ditemukan dalam kondisi berlumuran darah di kebun tebu yang tidak jauh dari rumahnya. Dari keterangan keluarga korban, sebelumnya pada Minggu pagi korban keluar rumah tanpa berpamitan. Kemudian suami korban melakukan pencarian terhadap korban karena hingga siang hari korban tidak pulang. Setelah dilakukan pencarian, ternyata korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di ladang tebu dengan luka pada perut serta berlumuran darah. Mengetahui kejadian ini, saksi langsung membawa korban ke rumah sakit untuk menerima perawatan medis dan saat itu kondisi korban dalam keadaan kesadaran yang menurun. Ibtu Udiono menambahkan, polisi masih menyelidiki motif aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh TT. Dari hasil penyelidikan sementara, sebelumnya TT sempat mengeluh sakit lambung yang tidak kunjung sembuh. Potret 9. Informasi selanjutnya warga Patria, jalan penghubung Desa Sidorejo dengan Desa Rasapombo, Kecamatan Doko sampai saat ini masih belum bisa dilintasi karena tertutup material longsor sejak kemarin sore. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Bertianto mengatakan, saat ini tim dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat sekitar masih melakukan proses pembersihan jalan yang tertimpa material longsor kemarin sore. Menurutnya, saat ini proses kerja bakti masih berlangsung karena material tanah dan bebatuan akibat longsor yang cukup banyak. Diharapkan, pembersihan jalan bisa selesai hari ini, sehingga akses jalan yang merupakan penghubung antar desa ini bisa segera dilintasi kembali. Ivong meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan puting beliung karena cuaca yang ekstrim. Potret
Potret 9. Kita bergeser ke Tulungagung, warga Patria, sampai Juni 2022. Baru 69% warga Tulungagung yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ditargetkan, sampai 2024 tingkat kepesertaan sudah di atas 95%. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Agung Priyono mengatakan, mayoritas masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan berasal dari kelompok bukan penerima upah atau masyarakat biasa. Menurutnya, pihaknya terus berupaya agar masyarakat tergerak untuk mengikuti program jaminan kesehatan nasional ini, karena sangat penting manfaatnya, terutama saat membutuhkan pelayanan medis. Agung menargetkan sampai tahun 2024, tingkat kesertaan BPJS Kesehatan di Tulungagung sudah lebih dari 95% sesuai dengan target pemerintah pusat. Agung menambahkan, sabaran masyarakat yang belum mengikuti BPJS Kesehatan cukup merata di seluruh kecamatan di Tulungagung. Potret 9. Sementara itu, warga Patria, kondisi udara di DKI Jakarta yang terus menurun, bahkan menjadi nomor 1 yang terburuk di dunia, akan saya hadirkan setelah jeda iklan berikut ini. Potret 9. 102,6 Radio Patria, Your Best Music. Kembali lagi bersama saya Kameida di Potret 9. Potret 9. Informasi selanjutnya, warga Patria datang dari ibu kota Jakarta. Situs resmi khusus untuk mengukur kualitas udara berbagai kota di dunia, IQ Air Index, memaparkan kondisi udara di DKI Jakarta menempati urutan nomor 1 atau menjadi wilayah dengan kualitas udara paling buruk di dunia pada Senin 20 Juni 2022 pagi. Mengutip GPNN, sementara itu masih dari situs IQ Air Index, cuaca DKI Jakarta di hari Senin jam 9 pagi terpantau berkabut dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 84%. Menurut WHO, jika dilihat dari hasil pemaparan IQ Air Index, kualitas udara yang buruk akan membawa warga DKI Jakarta terancam kehilangan harapan hidup rata-rata 3-4 tahun akibat udara yang tercemar penuh polusi. WHO mengatakan DKI Jakarta harus memiliki lebih banyak ruang terbuka hijau dan mengurangi polusi dari kendaraan untuk memperbaiki kualitas udara. Sebagai informasi tambahan warga Patria, untuk kota dengan kualitas udara terburuk selanjutnya ditempati oleh ibu kota Chili, Santiago, kota Lahore di Pakistan, Dubai di Uni Emirat Arab, ibu kota India, New Delhi, dan 5 ibu kota Peru. Potret 9. Informasi selanjutnya, warga Patria, pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Sabtu 9 Juli 2022. Penetapan itu tertuang dalam putusan maklumat Muhammadiyah tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 Hijriah yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasyir, dan Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto pada 3 Februari 2022 lalu. Melansir CNN, sementara itu pemerintah melalui Kementerian Agama belum menentukan kapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kemenak berencana menggelar sidang isbat untuk menentukan awal bulan Dzulhijjah pada Rabu 29 Juni 2022 pekan depan. Sebagai informasi, kalender Masehi yang dikeluarkan oleh pemerintah menuliskan Idul Adha 1443 Hijriah jatuh pada 9 Juli 2022 dengan rincian 1 Dzulhijjah 1443 Hijriah akan jatuh pada 30 Juni 2022 dan hari Arafah atau 9 Dzulhijjah 1443 Hijriah akan jatuh pada 8 Juli 2022. Potret 9. Unggahan mengenai dugaan adanya kebocoran soal ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Unggahan tersebut berawal dari salah satu akun Twitter yang menyebarkan link Google Drive berisi soal-soal UTBK beserta nama peserta UTBK. Mengutip Kompas, menanggapi hal itu, Ketua LTMPT Muhammad Ashari menegaskan, selama pelaksanaan UTBK SBMPTN 2022, baik gelombang 1 atau gelombang 2, yang berlangsung 28 sesi, sama sekali tidak terjadi kebocoran soal. Menurutnya, LTMPT telah merancang soal UTBK SBMPTN 2022 dengan soal yang berbeda tiap sesinya. Ia mengatakan,
Beredarnya foto-foto soal UTBK SBMPTN 2022 di media sosial diduga karena adanya upaya sejumlah oknum peserta UTBK untuk melakukan kecurangan. LTMPT juga akan menindak tegas dan memberikan sanksi pada peserta UTBK yang terbukti melakukan kecurangan. Menurutnya, LTMPT akan melakukan proses pendalaman dengan melakukan pemeriksaan pada bukti-bukti yang tersedia terhadap berbagai pelanggaran, baik dari berita acara pelaksanaan ujian, sistem UTBK, laporan masyarakat termasuk info yang beredar di media sosial, dan analisis kecurangan. Potret 9. Kita bergeser ke informasi internasional. Warga Patria, puluhan ribu pengungsi Muslim Rohingya yang ada di Bangladesh menggelar aksi unjuk rasa menuntut supaya segera dipulangkan kembali ke Myanmar. Aksi unjuk rasa ini diduga karena kondisi kem-kem penampungan di Bangladesh yang kurang layak. Melansir Detik, hampir 1 juta pengungsi Rohingya ditampung di kem-kem pengungsian yang ada di Bangladesh sejak mereka memutuskan melarikan diri dari operasi brutal yang dilakukan oleh junta militer Myanmar sekitar 5 tahun lalu. Para pengungsi Rohingya harus tinggal di gubuk bambu dan terpal yang tersebar di sebanyak 34 kem kumuh wilayah Bangladesh Tenggara. Selama berada di kem, mereka tidak mendapatkan akses pekerjaan dan pendidikan yang layak, serta memiliki sanitasi yang buruk. Situasi semakin memburuk karena otoritas Bangladesh secara ketat melarang para pengungsi Rohingya untuk menggelar unjuk rasa sejak para pengungsi Rohingya menggelar demo besar-besaran pertama kali yang melibatkan 100.000 orang pada Agustus 2019 lalu. Namun pada akhirnya otoritas Bangladesh mengizinkan para pengungsi melakukan aksi dan pawai go home pada Minggu 19 Juni 2022 waktu setempat bertepatan dengan Hari Pengungsi Sedunia. Potret 9. Selanjutnya kita bergeser ke informasi olahraga warga Patria. Informasi terkait Piala Presiden 2022, pertandingan Grup C Piala Presiden 2022 dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat Soreang, Bandung dan dipastikan digelar tanpa penonton, imbas dari meninggalnya 2 bobotoh atau pendukung kesebelasan Persib Bandung beberapa hari lalu. Melansir CNN, peraturan tanpa penonton ini langsung dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Barat dan ditandatangani oleh Kombes Polri Ruslan Effendi. Pihak yang ditunjukkan atas pertandingan tanpa penonton ini adalah Umuh Mukhtar, salah satu komisaris PT Persib Bandung bermartabat. Berdasarkan surat edaran tersebut, pertandingan Bali United versus Persebaya Surabaya akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 20 Juni 2022 jam 8:30 malam. Sementara itu pertandingan Bayangkara FC kontra Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada Selasa 21 Juni 2022 jam 8:30 malam. Warga Patria, sebagai informasi, sebelumnya 2 bobotoh meninggal dunia saat menyaksikan pertandingan Persib Bandung kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 17 Juni 2022. Kedua bobotoh meninggal dunia diduga karena kehabisan oksigen karena penonton yang membludak dan kurang kesiapannya dari panitia penyelenggara. Informasi olahraga tadi sekaligus menutup rangkaian informasi di Potret 9 edisi hari Senin 20 Juni 2022. Jangan lupa dengarkan terus 102,6 Patria FM dan follow sosial media Radio Patria. Saya Kameida beserta seluruh tim Patria Media Network yang bertugas pamit. Selamat sore dan sampai jumpa. Radio Patria, your best music. Number 1 music and information. Patria.